Syafaat. Syafaat itu artinya pertolongan. Syafaat artinya meringankan beban. Syafaat artinya melepas dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Syafaat itu mutlak milik Allah. Syafaat mutlak milik Allah. Tapi syafaat yang mutlak milik Allah ini nanti yang akan memberikan syafaatnya terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada yang dinamakan syafaatul uzma, syafaat terbesar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah nanti di hari kiamat. Di antara yang diberi izin oleh Allah untuk memberi syafaat itu adalah ibadah puasa dan Al-Qur'an. Rasulullah di sini menerangkan bahwa nanti di hari kiamat as-siyamu wal Qur'an, ibadah puasa. Ini kelihatannya ibadah kita lakukan, tapi ibadah ini nanti akan wujud. Jadi ibadah yang kita lakukan sekarang, ibadah puasa ini nanti akan wujud. Nanti kita akan melihat bentuknya ibadah puasa. Dan ibadah puasa itu bisa berbicara. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Hari kiamat, yaqulus shaim. Yaqulus shaim. Maka berkata, puasa itu berkata. Ya, yaqulus. Ini ada kekeliruan tulisannya. Kalau shaim itu orang yang berpuasa. Yaqulus siyam. Ya, diganti tulisannya. Puasa itu akan berbicara di hari kiamat. Mengatakan, "Ai Rabbi," memanggil Allah. Puasa itu memanggil Allah. "Mana'tuhu ta'am," kata puasa, "Ya Allah, aku cegah ini orang ini untuk makan." Iya. Wasyahwah, dan syahwatnya aku cegah demi memelihara aku, demi melakukan aku puasa. Wasyafi'ni fihi, maka ya Allah berilah aku puasa untuk memberikan syafaat kepada orang yang melakukan ibadah puasa. Makanya harus kita pelihara puasanya, supaya puasa kita betul-betul bisa memberi syafaat kepada kita. Tapi kalau puasanya tidak dipelihara, puasa tidak berfungsi untuk bisa memberi syafaat. Puasa tidak punya kemampuan untuk memberi syafaat. Seperti kemarin saya sampaikan, supaya ketika kita puasa, perut kita puasa, leher kita puasa, mata kita puasa, telinga kita puasa, lisan kita puasa, kaki tangan kita puasa. Itu puasa yang akan memberi syafaat kepada kita semuanya. Kemudian Quran. Ya, Qur'annya mengatakan, ya, wa yaqulul Qur'an, Qur'an mengatakan, mana'tuhun naum bil lail, ya Allah, ini orang aku cegah untuk tidur malam karena membaca aku. Dengarkan ini ya, terutama santri. Tidak tidurnya karena baca Quran, bukan tidak tidurnya begadang. Masa begadang bisa ngasih syafaat? Yang ngasih syafaat Quran apa begadang? Quran. Sampai pelajaran pagi kesiangan semuanya karena malamnya begadang. Kita ini harus pakai ukuran. Saya jam segini belum tidur, kira-kira besok sholat subuhnya bagaimana? Saya jam segini ada tugas belajar, jam segini belum tidur, kira-kira besok nanti gimana? Untuk mengikuti pelajaran pagi, kegiatan pagi. Harus diukur. Ini amanah. Amanat di pundaknya antum semuanya. Ya. Dikirim ke pesantren untuk belajar. Orang tuanya datang jam 9 masih pada ngorok. Gimana kira-kira orang tuanya? Kecewa apa enggak? Kecewa. Jangan mengecewakan. Sering Abuya sampaikan ke antum. Jangan, kalau pengen ilmunya manfaat, pengen sukses, jangan kecewakan orang tua, jangan kecewakan guru. Ingat-ingat itu. Ya. Ingat-ingat. Masa depanmu
ditentukan dari masa sekarang ini. Bagaimana kamu sekalian mengukir masa depanmu, sekarang waktunya. Quran mengatakan, ya Allah, aku cegah dia untuk tidur malam karena membaca aku. Maka Allah Quran mengatakan, fasyafi'ni, berikanlah aku izin untuk memberi syafaat. Kemampuan Al-Quran itu luar biasa. Quran punya kemampuan yang sangat luar biasa. Di sini Al-Quran mampu memberi syafaat, minta izin sama Allah. Di dunia sekarang ini, di dunia sekarang kita ini. Bagaimana orang yang membaca Al-Quran? Dalam satu sabdanya Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, Al-baitul ladzi yuqra'u fihil Qur'an. Rumah yang di dalam rumah itu ada bacaan Al-Quran. Ini kemampuan Al-Quran, ini kehebatan Al-Quran. Ya, ini kekuatan Al-Quran. Al-bait bisa diartikan rumah, al-bait bisa diartikan hati. Ya, al-baitul ladzi yuqra'u fihil Qur'an, rumah yang di dalamnya ada bacaan Al-Quran, bisa diartikan hakikatan rumah, bisa diartikan hati. Ya, sebab hati persis kayak rumah. Maaf sekali lagi, ngomong hati. Ada rumah dibangun, setelah dibangun tidak dihuni. Ya, tidak dihuni oleh manusia. Kira-kira yang menghuni siapa? Kalau jadi barang ngomongnya suwung. Kalau rumah suwung itu yang menghuni siapa? Setan. Begitu juga hati. Hati kalau tidak dihuni, itu nanti akan dihuni oleh setan. Supaya hati kita dihuni oleh malaikat. Bagaimana menarik malaikat? Supaya menghuni hati kita dengan puasa, dengan sholat. Khususnya bi qiraatil Quran, membaca Al-Quran. Ya, di sisi lain Rasulullah pernah mengatakan, ya, orang yang baca Quran itu gambarannya seperti orang yang baca Quran dan tidak baca Quran. Itu gambarannya seperti orang hidup dan orang mati. Jadi orang yang tidak baca Quran itu hatinya mati. Na'udzubillah dzalik. Hidupkan hati kita dengan Al-Quran. Ini saya cerita tentang kemampuan dan kekuatan Al-Quran. Ya, Rasulullah mengatakan, rumah yang di dalam rumah itu ada bacaan Al-Quran, walaupun beberapa menit, fungsinya 24 jam. Dakhalat alaihil malaikah, masuk malaikat ke rumahnya. Rumah yang ada bacaan Al-Quran dimasuki oleh malaikat. Artinya mampu menarik malaikat Quran ini. Watanakabat min husyayatin, ngusir setan. Bayangkan, kalau rumah kita isinya malaikat dan rumah kita tidak ada setannya. Yang ada hanya keindahan, yang ada hanya kebahagiaan, yang ada hanya kebaikan. Ini satu kemampuan dari Al-Quranul Karim. Di hari kiamat akan memberi syafaat kepada kita, khususnya yang dibaca pada bulan Ramadan. Minimal itu bulan Ramadan diusahakan khatam Quran 2 kali. Minimal. Ya. Kalau bisa sih kayak Imam Syafi'i. Imam Syafi'i siang khatam 1 kali, malam 1 kali. Jadi bulan Ramadan 60 kali khatam Imam Syafi'i itu. Ya. Biasanya orang kalau dengar gini ngomong, itu kan Imam Syafi'i. Lah kamu imam siapa? Ya. Ikut orang mulia supaya kita menjadi mulia. Tidak bisa seperti Imam Syafi'i, 10%-nya Imam Syafi'i kalau bisa. Tidak bisa 5%-nya Imam Syafi'i. Iya. Supaya kita nanti di hari kiamat bersama-sama orang mulia. Insya Allah.